putusan hakim itu kalau bagi kita sebagai hakim adalah merupakan suatu mahkota. Ya. Bayangkan kalau seandainya raja, seseorang atau raja, disebut raja ketika dia pakai mahkota. Iya. Ketika seseorang itu walaupun dia sebagai raja, ketika dia tidak memakai mahkotanya, dia bisa dianggap sebagai orang biasa. Iya. Nah, demikian juga dengan putusan. Putusan itu adalah mahkota bagi hakim. Nah, kalau kita lebih jauh lagi, kalau eksekusi itu adalah mahkota bagi ketua pengadilan. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai Leptizen di luar sana, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman di luar sana selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Tak lupa aku Cindy Monik yang akan menemani kalian, dan juga nanti aku bakal ditemenin sama salah satu narasumber yang juga nggak kalah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita tentunya. Nah oke teman-teman, tema podcast Diksi kita pada hari ini yakni terkait dengan memutuskan keadilan seni dan tantangan penyusunan putusan oleh hakim. Tentunya ketika tema ini sudah dihadirkan oleh Diksi, maka kita akan menghadirkan narasumber yang pas untuk tema ini. Nah, langsung saja kita berbincang dengan narasumber yang sudah pakar dalam bidangnya, tentunya Bapak Nanang Dwi Kristanto SH M.Hum. Assalamualaikum Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya Bapak. Ini tadi dari mana Pak? Dari kantor aja. Dari kantor ya Pak ya, Masya Allah. Baik Bapak, mungkin teman-teman di luar sana kan ada yang belum mengenal jenengan. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silahkan Bapak. Baik teman-teman semuanya, saya Nanang Dwi Kristanto, saya dengan Hukum Magister Humaniora. Saya saat ini hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tahun 2016 di bulan Februari. Jadi kurang lebih saya sudah berdinas di Pengadilan Negeri Kepanjen hampir 3 tahun 6 bulan. Kalau menjadi hakim sudah kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Masya Allah. Dan sudah keliling seluruh Indonesia. Iya ya Pak ya. Pengalaman yang paling membuat Bapak ada satu pengalaman kasus gitu Pak, itu kira-kira di mana yang masih tertancap gitu Pak kira-kira? Ya kalau kasus sih sepanjang kita yang menangani, kita pasti akan selalu ingat dan tidak akan pernah lupa. Jangankan kasusnya, putusannya pun kita biasanya masih ingat. Apalagi kita yang membikin. Karena bagaimanapun kan kita bersidang majelis ya Mbak ya. Jadi kalau kita majelis kan nggak selalu kita yang selalu bikin, jadi dibagi. Nah yang saya sebutkan tadi, ketika kita yang bikin, kita pasti masih ingat bagaimana posisi kasusnya seperti itu. Baik. Kemudian Pak, apa sih Pak sebenarnya yang dimaksud dengan putusan hakim itu sendiri Pak? Ya, kalau siang ini ya kita ngomong terkait dengan putusan hakim. Putusan hakim itu kalau bagi kita sebagai hakim adalah merupakan suatu mahkota. Ya. Bayangkan kalau seandainya raja, seseorang atau raja, disebut raja ketika dia pakai mahkota. Ketika seseorang itu walaupun dia sebagai raja, ketika dia tidak memakai mahkotanya, dia bisa dianggap sebagai orang biasa. Nah, demikian juga dengan putusan. Putusan itu adalah mahkota bagi hakim. Nah, kalau kita lebih jauh lagi, kalau eksekusi itu adalah mahkota bagi ketua pengadilan. Jadi kalau hakim ya mahkotanya adalah putusan. Nah, kalau kita ngomong putusan, kita ngomong putusan pidana ya. Di ketentuan KUHP pasal 1 angka 11 itu ya kan, kalau kita ngomong pengertian putusan, di situ adalah pernyataan hakim ya yang dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Ini harus digarisbawahi. Yang terbuka untuk umum ya kan, walaupun nanti ada persidangan tertutup ataupun terbuka, akan tetapi ketika proses pengucapan, nah ini ada garis bawah juga, pengucapan putusan itu harus terbuka. Nah, jadi pernyataan hakim yang dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang tentu saja isinya di situ pasti ada penghukuman misalkan, ada juga bebas di situ, ada juga onslah di situ, yang tentu saja dilakukan sebagaimana ketentuan dan cara di Undang-Undang KUHP 8 nomor 81. Itu kalau kita ngomong pidana, ya kan? Seperti itu. Kalau perdata apakah ada perbedaan, Pak?
Sebenarnya tidak ada perbedaan. Yang namanya putusan sama, ya cuman bedanya perkaranya. Iya. Cuman kan kalau kita ngomong, kita kembali ke bangku kuliah lagi ya, perkara pidana dan perkara perdata kan beda sifatnya ya. Beda sifatnya. Kalau perkara perdata bersifatnya privat gitu ya. Iya. Jadi kalau di dalam putusan perdata, kalau di dalam pidana ada surat dakwaan. Kalau di dalam perdata berarti ada surat gugatan. Ya kan? Kalau di dalam pidana itu ada eksepsi atau keberatan, di perdata sebenarnya juga ada. Akan tetapi sebelum itu masuknya eksepsi ada di jawaban dan semuanya. Nanti bisa lebih lanjut lagi. Baik. Kemudian Pak, itu tadi kan adalah pengertian dari putusan hakim. Nah kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya, macam-macam dari putusan hakim itu sebenarnya ada berapa dan apa sih Pak? Nah, ini kalau kita ngomong macam-macam, karena memang putusan itu kan banyak ya. Ada, kalau kita ngomong perkara pidana itu kalau saya berdasarkan pendapat dari ahli hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama itu terkait dengan kehadiran pihaknya, ya kan, terkait dengan waktu penjatuhannya dan sifat putusannya sendiri. Kalau kita mau ngomong perdata, ya kan, terkait dengan kehadiran pihak. Berarti ada di situ putusan gugur. Ya kan? Putusan gugur. Nah, apa sih itu putusan gugur? Ketika itu diatur dalam 1224 HR ya, di ayat 1-nya menyatakan bahwasanya kalau putusan gugur itu, kenapa hakim menjatuhkan putusan gugur terhadap suatu perkara yang dia tangani? Oleh karena ketika hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara kan, karena ini privat ya Mbak ya, jadi harus diawali dengan panggilan dulu kepada para pihak yang berperkara, baik penggugat ataupun tergugat. Nah, kalau kita ngomong putusan gugur, ketika majelis hakim sudah melakukan panggilan yang tentu saja mulai jurusita, ya, yang saat ini sudah lebih berkembang lagi, Mahkamah Agung, di mana sekarang panggilannya tetap dilakukan oleh jurusita, tapi sistemnya sudah berbeda, di mana kita panggilannya menggunakan surat tercatat, dan itu dilakukan oleh petugas pos, karena Mahkamah Agung ada bekerja sama dengan pos Indonesia, sehingga tetap dalam artian majelis hakim memerintahkan kepada panitera memerintahkan kepada jurusita. Tetapi kalau dulu kan jurusita yang berangkat ya. Kalau yang sekarang dengan berdasarkan surat tercatat itu jurusita kepada pos yang nanti yang berangkat yang melakukan panggilan. Nah, ketika sudah dilakukan panggilan dan tentu saja di situ ada ketentuan hari sidang, dan ternyata pihak penggugat tidak hadir. Nah, di dalam praktek, kalau di dalam HR sekali tidak hadir sudah bisa majelis hakim menjatuhkan putusan gugur. Akan tetapi dalam praktek biasanya kami majelis hakim tidak serta-merta seperti itu. Jadi kami biasanya memberikan kesempatan kepada pihak tersebut, baik pihak penggugat ataupun tergugat. Karena kita ngomong putusan gugur di pasal 124 ayat 1, ketika kita sudah melakukan panggilan secara patut, sah dan patut ya. Dalam waktu itu ada kaitannya dengan jangka waktu ya, jangka waktu dari panggilan dan persidangan. Akan tetapi pihak penggugat ataupun kuasanya tidak hadir di depan persidangan, sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan gugur. Nah, yang kedua, ketika putusan first time, 124 ayat juga masih di ayat 2-nya. Nah, bagaimana kalau putusan first time ini? Sama sebenarnya, prosedurnya sama. Kalau di putusan gugur, penggugatnya yang tidak hadir, ya kan? Ketika di putusan first take, tergugatnya tidak hadir. Walaupun sudah tentu saja sudah dilakukan pemanggilan serasa dan patut. Seperti itu. Nah, ada lagi yang ketiga, ada putusan kontradiktornya. Nah, kalau ini kadang-kadang yang teman-teman atau ya mungkin masih teman-teman mahasiswa ya salah membedakan terkait dengan putusan first take dan kontradiktor ini. Jadi kalau kita ngomong putusan gugur, majelis hakim belum pernah dalam artian memeriksa pokok perkaranya, karena kita baru manggil pihaknya saja, penggugat tidak hadir. Udah nggak datang ya Pak ya. Tetapi ketika kita menjatuhkan putusan first take, ya ini berarti kan tergugat yang tidak hadir. Jadi penggugat tetap hadir. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan di situ. Nah, kalau memang dalil-dalil yang didalilkan oleh penggugat itu memenuhi ketentuan, maka kita akan melakukan putusan di situ. Apakah putusannya nanti mengabulkan gugatan, atau menolak gugatan, atau menyatakan tidak dapat diterima. Nah, kalau putusan kontradiktori ini tadi, Mbak,
kita sudah melakukan proses persidangan, ketika saat atau agenda pembacaan putusan, Iya. ya, ini ada salah satu pihak yang tidak hadir. Misalkan itu pihak penggugat ataupun pihak tergugat. Makanya kita ini istilahnya namanya putusan kontradiktori. Nah, ini menarik ketika kita korelasikan dengan Perma 1 2009 yang kemudian diperbarui dengan Perma 7 2022 untuk perkara pidana, yuklaknya atau judisnya SKKMA 363 2022. Nah, untuk perkara pidana di Perma 8 2022. Ini menarik. Karena apa? Yaitu tadi kalau saya ngomong pengertian putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tadi. Nah, kita sekarang sidangnya udah elektronik. Jadi sistemnya untuk agenda putusan kita sudah tidak bersidang dalam arti secara face to face. Nah, memang kita istilahnya tetap bersidang sebenarnya, akan tetapi pengucapannya tadi kita nggak pernah ucapan karena kita langsung kirim melalui sistem elektronik. Baik Pak. Kemudian tadi kan kalau misalnya penggugat itu tidak hadir masih diberikan kesempatan ya Pak, walaupun secara di HIR itu sebenarnya bisa saja diputus langsung. Nah, untuk tergugat apabila dia tidak hadir, apakah masih diberikan kesempatan? Sama ya Pak. Jadi kalau pihak penggugat saja, dalam arti orang yang merasa istilahnya dirugikan kepentingan hukumnya sehingga dia melakukan gugatan, dia tidak hadir aja kita kasih kesempatan. Apalagi kepada pihak tergugat, di mana pihak yang dirasa oleh penggugat merugikan kepentingan hukumnya, kita akan kasih kesempatan. Dan biasanya kita kasih kesempatan itu kalau dalam ketentuan 2 kali. Tapi dalam praktek teman-teman biasanya 3 kali. Baik. Kemudian Pak, untuk mengatur penyusunan putusan hakim itu apa sih Pak landasan hukum yang digunakan oleh para hakim-hakim di Indonesia ini sendiri Pak? Ya, kalau kita ngomong putusan itu kan ini biasanya sih kita menyebutnya seni Pak. Seni. Jadi kita hakim ini dalam membuat putusan itu adalah seperti halnya sebuah seni. Jadi di situ banyak dinamikanya yang tentu saja namanya kita memutuskan suatu perkara kan tentu saja pasti kita sudah melalui suatu proses persidangan ya, di mana putusan ini adalah akhir dari semuanya proses yang sudah kita lalui itu, sehingga hakim harus memberikan putusan dalam arti harus memberikan keadilan sebagaimana perkara yang dia tangani, seperti itu sih. Jadi kalau kita ngomong putusan banyak. Yang pertama itu pastinya kita harus memuat dasar. Alasan atau posita. Dalam arti jelas untuk menjawab posita ataupun petitum. Kalau kita sudah ngomong dasar berarti itu banyak, bukan cuma ketentuan undang-undang. Ada juga ketentuan undang-undang, ada juga peraturan Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung, jurisprudensi, kemudian praktek peradilan, doktrin dan literatur yang lainnya. Nah, makanya kita biasa bisa menyebut itu putusan itu kan akta ya. Jadi kalau teman-teman saya di kantor itu bisa menyebutkan kadang-kadang ada putusan yang bisa langsung dijadikan satu buah buku. Nah, karena memang seperti itu kompilasi gitu ya Pak ya. Ya, itu karya ilmiah bisa kita bilang seperti itu. Karena terkait dengan satu perkara itu. Betul kan hasil buah pemikiran dari majelis juga ya Pak ya. Betul. Baik. Kemudian kemarin saya berkaca juga Pak Nanang ini teman-teman adalah salah satu juri di Internal Moot Court Competition 2 tahun berturut-turut. Jadi beliau yang menjadi juri dalam acara Internal Moot Court ini. Nah, saya mengingat bahwa Bapak memberikan evaluasi ya Bapak ya kepada anak-anak bahwa menyusun putusan itu ada formatnya gitu ya, nggak hanya tulisannya pun bahkan diatur ya Pak ya. Nah, kemarin ada beberapa mahasiswa dari kami itu yang mungkin salah ya Pak ya untuk terkait dengan penyusunan putusan akhir karena tidak mengetahui adanya ternyata formatnya itu diatur juga. Nah, format putusan akhir itu diaturnya di mana sih Pak sebenarnya? Jadi begini Mbak, dulu ya waktu saya masih hakim pertama, Mahkamah Agung itu belum mengeluarkan ketentuan. Ya. Berjalannya waktu yang namanya seni ya, dalam artian format, kalau kita ngomong format itu berarti kan mulai dari pengetikannya, mulai dari hurufnya, spasinya, margin atas bawah kiri kanannya. Nah, kalau yang saya bilang seni itu isi di dalamnya, pertimbangan hakimnya di situ ya kan? Tapi kalau kita ngomong format berarti itu ketentuan. Nah, sekarang ya Mahkamah Agung itu mengeluarkan SKKMA 359
tahun 2022. Nah, disitulah agar adanya keseragaman format putusan dari hakim, di situ sudah diatur semuanya, Mbak. Iya. Mulai dari perkara pidana, perdata, lingkungan, pajak, semuanya sudah diatur. Di situ juga diatur terkait dengan bagaimana format putusan bebas, bagaimana format putusan lepas misalkan, bagaimana format ketika penghukuman misalkan, bagaimana format eksepsi, semuanya diatur. Dan tidak cuma format itu, terkait dengan hurufnya, terkait dengan titik komanya, terkait dengan penulisan gelar, semuanya diatur di situ. Makanya kemarin ketika saya menjadi juri murkot di WMN 2 tahun berturut-turut, selalu saya sampaikan itu. Karena mungkin teman-teman belum update terkait dengan itu, dan sudah saya berikan itu, saya minta untuk di-download, dan itu semuanya sudah ada dan sudah ditentukan, dan itu mengikat bagi kami. Nah, jadi majelis hakim itu ketika membuat putusan, kita selalu berpatokan di SMA 359. Betul. Kemarin sempat saya tengok 5.000 lebih apa halamannya, Pak. Sangat tebal sekali. Betul, Kemudian Pak, apakah ada perbedaan struktur dalam pembuatan putusan pidana, perdata atau perkara lainnya, Pak? Kalau kita ngomong struktur, sebenarnya kalau format sama ya. Kalau format sama. Kembali lagi di awal tadi, karena ini adalah perkara pidana dan ini adalah perkara perdata. Di mana pidana sama perdata itu kan berbeda ya. Kalau pidana ada surat dakwaan, ya kan, kemudian ada dari surat dakwaan itu ada keberatan kalau seandainya terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi, kemudian ada replik duplik di situ, ya kan. Kalau memang keberatannya ada kaitannya dengan 156 atau 143 KUHP ya, seandainya memang oleh majelis hakim keberatan ditolak, berarti kan kita lanjut nih ke pembuktian. Nah, di situ kemudian ada, kalau pembuktian sudah selesai sampai pemeriksaan terdakwa sudah selesai, saksi meringankan juga sudah, baru lanjut ke tuntutan atau requisitor. Nah, kemudian baru ada pledoi, kemudian ada putusan. Itu kalau kita di perkara pidana. Kalau kita di perkara perdata, karena ini adalah sifatnya privat, ya kan. Di situ sudah bukan lagi surat dakwaan, akan tetapi sudah merupakan surat gugatan. Nah, dari surat gugatan itu sama. Yang kalau di pidana ada eksepsi atau keberatan, di sini ada jawaban. Yang di dalamnya ada juga keberatan atau eksepsi, misalkan tentang kompetensi absolut ataupun kompetensi relatif, ya kan, di 136 IR. Kemudian setelah itu kalau seandainya memang kompetensinya, nah di situ majelis hakim pasti mengeluarkan putusan selah kalau ada eksepsi terkait dengan kompetensi. Sama juga di pidana tadi, ketika ada keberatan atau eksepsi, majelis hakim pasti akan mengeluarkan putusan selah. Kan? Setelah itu kalau di perdata lagi, ketika putusan selahnya menyatakan bahwasanya misalkan pengadilan negeri Kepanjen berwenang mengadili perkara ini, maka kita akan lanjut ke pembuktian. Nah ini Mbak, yang saya sebutkan tadi di Perma 1 2009 yang diperbaiki di 7 2022, juklaknya di 363 2022. Kita sekarang sudah tidak saling bertatap muka lagi. Jadi kita mainannya sudah main elektronik. Kita mainnya dunia maya. Jadi Mahkamah Agung sudah maju ke depan. Jadi terkait dengan jawaban itu kita sudah tidak ketemu lagi. Jadi majelis hakim dengan para pihak sudah tidak berhadapan lagi. Kemudian replik duplik, kemudian putusan selah. Ketika putusan selah nanti sampai ke pembuktian itu baru kita ketemu lagi. Pembuktian kita ketemu lagi, kesimpulan kita nggak ketemu lagi, sampai dengan putusan kita nggak ketemu lagi. Nah, seperti itu. Baik Pak. Kemudian Pak, berbicara soal asas ya Pak ya. Nah, apa sih Pak asas yang dipegang teguh oleh jenengan atau hakim-hakim di Indonesia yang harus dipunyai dan asas itu wajib dipegang teguh gitu? Kalau asas yang paling utama Mbak itu pokoknya kita harus bersidang terbuka untuk umum. Walaupun perkaranya tertutup untuk umum, misalkan terkait dengan asusila atau terdakwanya anaknya, itu persidangannya tertutup. Akan tetapi ketika kita sudah masuk ke agenda pengucapan putusan, ya kan, itu harus terbuka untuk umum. Nah, itu salah satu asasnya. Nah, di sini juga pastinya terkait dengan dasar hukum. Kemudian kita itu harus mengadili seluruh gugatan, apa yang Mbak bilang tadi, posita atau petitumnya, ya kan? Kita maunya apa sih pihak penggugat? Kemudian
kembali lagi karena ada kita terkait dengan posita dan petitum, kita tidak boleh mengabulkan atau memberikan lebih dari yang diminta. Ultra petita nanti Pak ya. Ultra petita nanti lari. Iya. Betul seperti itu. Betul Mbak. betul. Ah. Iya baik Pak. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Ya. di pertemuan kita sebelum masuk ke question box, yakni tips dan trik untuk mahasiswa Pak tentunya dalam menyusun, ya tentunya kalau menyusun putusan masih belum bisa ya Pak ya. Tapi setidak-tidaknya untuk ya bekal bagi mahasiswa gitu Pak, mungkin bisa disampaikan Pak. Jadi saya dulu Iya. ketika sebelum menjadi hakim masih calon Iya. hakim sama Mbak, kita juga diajari ya, teknik untuk menyusun atau membuat putusan. Sama kita juga selain hukum acara ya, selain hukum acara kita memang pegang, kita Iya. pegang teguh, kita juga harus bisa memilah atau mengkualifisir perkara ini, baik pidana maupun perdata. Baik. Kalau kita mau ngomong perdata, ini perkara apa sih sebenarnya? Iya. Apakah ini wan prestasi ataukah ini perbuatan melawan hukum? Iya. Ya kan? Dari situ kita harus bisa memilah. Ini permasalahannya apa? Kalau kita ngomong wan prestasi, kita ngomong perbuatan melawan wan Iya. prestasinya apa? Kalau perbuatan hukum yang dilakukan seperti apa? Nah, dari situ ketika kita sudah mengetahui permasalahan Iya. itu, mungkin kalau di skripsi itu rumusan masalahnya. Rumusan ya, masalahnya, ya. iya. Rumusan. Kemudian baru disitulah kita pertimbangkan yang dengan dasar sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Iya. Baik itu melalui ketentuan, kita pasti berpegang dari situ kan. Betul, betul. Ketentuan kalau kita mau ngomong wan prestasi juga ada, perbuatan melawan hukum juga. Betul, Pak. Kalau kita ngomong pidana juga sama. Juga sama. Iya. Kalau ini perkaranya apa? Iya. Apakah pencurian ataukah pembunuhan ataukah penipuan? Di situ kita harus berpegang teguh. Kan banyak pendapat-pendapat dari ahli Betul. hukum, jurisprudensi, Prudensi. surat edaran, Iya. perma, apalagi ini Mahkamah Agung saat ini demi keseragaman ya kan sering mengeluarkan baik itu ribuan Mbak, perma Iya. ataupun sema Iya. yang itu mengikat Betul. bagi kita. Baik Pak. Oke Pak, kita masuk ke dalam question Ya. box ya Pak. Ini adalah mungkin ada titipan pertanyaan dari Leptizen di luar sana. Ya. Mungkin bisa dibukakan Min. Oke. Baik, ini dari Sylvia Asya. Mahasiswa kita ini Pak. Betul. Apa perbedaan putusan tingkat pertama, banding dan kasasi? Jadi sebenarnya begini, kalau ngomong perbedaan putusan ya kalau formalnya sama Mbak. Iya. Karena bagaimanapun kan di Iya. 359 itu juga ada, bukan cuma untuk kita sebagai hakim di pengadilan negeri. Iya. Ada untuk kita, ada untuk beliau-beliau juga yang di hakim pengadilan tinggi dan Pengadilan yang tinggi. juga di Mahkamah Mahkamah Agung. Agung. Di situ Iya. kalau kita ngomong format ya. Iya. Nah, kalau di sini ngomong perbedaan ya, kalau kita ngomong perbedaan mungkin dari sisi upaya hukum misalkan. Kalau dari sisi upaya hukum ya karena kita ini judek fakti ya. Iya. Jadi ketika kita melakukan putusan, ada para pihak yang mungkin belum puas dengan putusan kita, mereka bisa mengupayakan upaya hukum banding. Banding. Ya, upaya hukum biasa ya. Nah, ketika nanti seandainya perkara itu sudah diperiksa dan diadili oleh beliau hakim tinggi Iya. dan mungkin masih merasa belum puas dengan putusan dari beliau hakim tinggi, mereka bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Yang nantinya akan diadili oleh yang mulia di kasasi di Mahkamah Agung. Dan Betul. masih ada lagi seandainya masih Nggak kurang puas, dan ya. ada bukti baru atau Mafhum. masih bisa dengan upaya hukum PK. PK Iya. atau peninjauan kembali. Sama demikian dengan pidana. Jadi ketika terdakwa merasa bahwasanya kurang puas Iya. dengan standar hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim di tingkat pengadilan negeri, Iya. dia bisa mengajukan upaya hukum banding, Banding. kasasi ataupun PK. PK. Nah, terkait dengan putusan tadi yang sudah saya sebutkan, di situ kan ada putusan bebas, ada putusan lepas atau omsel, ada putusan penghukuman. Iya. Nah, ini terkait dengan upaya hukum kalau saya lihat di sini, Mbak. Iya. Jadi kalau perbedaan mungkin bisa jadi terkait dengan upaya hukum. Karena apa? Iya. Ketika majelis hakim menjatuhkan pengadilan negeri ya, Betul. tingkat pertama menjatuhkan putusan bebas Iya. ataupun omsel, maka upaya hukumnya bukan lagi banding, akan tetapi langsung ke kasasi. Seperti itu. Oke, itu ya tadi Sylvia yang bertanya. Kita menuju pertanyaan kedua dari Arif Firman, mahasiswa kita juga. Apakah ada teknik khusus majelis hakim melakukan musyawarah dalam menjatuhkan suatu putusan? Ya, jadi begini, memang ketika kita majelis hakim Iya. ya Pak,
yang bersidang majelis ya, Iya. karena ada perkara yang kita harus bersidang majelis, ada perkara yang memang kita Tunggal. harus bersidang tunggal. Iya. Ya, kalau kita ngomong musyawarah berarti kita tidak sendiri. Iya. Ya, kita majelis. Iya, Nah, majelis. ketika majelis itu berarti bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9 Iya. gitu ya. Sebelum kita menjatuhkan putusan, pastinya ya kan, kita ini kan majelis hakim atau hakim-hakim masing-masing ini punya kebebasan ya. Iya. Jadi memang kita ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun ya kan. Jadi dalam melakukan musyawarah juga sama. Kita punya suara ya kan? Iya. Kita punya suara yang tentu saja dalam kita biasanya melakukan musyawarah itu ditanya pendapat terlebih dahulu Iya. kepada hakim anggota 2. Hakim anggota 2 atau hakim yang paling junior di dalam majelis itu Iya. ya kan. Kemudian ditanya pendapat kepada hakim anggota 1, kemudian nanti bagaimana pendapat dari hakim anggota 2, hakim anggota 1, kemudian ketua majelis nanti akan berpendapat. Jadi kalau kita ngomong teknik, ya sama Mbak. Dalam artian kita kan sama-sama sudah mengikuti persidangan, rangkaian Iya. persidangan Iya, dari awal sampai akhir. akhir. Di situ kita melakukan pertanyaan. Iya. Kan? Kita juga memberi syarat bukti, Betul. bukti surat, ahli, Iya, saksi dan saksi, semuanya iya, kita dan sudah ini. semuanya. Nah, dari situ biasanya kita masing-masing hakim itu punya pendapat masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi kalau teknik khusus ya kita wajib biasanya menyampaikan pendapat kita itu selain lisan ada juga tertulis. Nah, jadi itu sebagai bahan patokan kita atau data kita nanti Iya. di belakang. Jadi jelas di situ pendapat hakim anggota 2 apa, hakim anggota 1 apa, ketua majelisnya apa, apakah kita bisa mengambil musyawarah mufakat nih, musyawarah utuh bulat. Iya. Dalam arti misalkan kita menjatuhkan pidana kepada terdakwa terbukti, Iya. ya kan, terbukti bersalah maka tidak pidana pencurian misalkan, atau kemudian kita menghukum yang bersangkutan sekian tahun misalkan. Iya. Nah, apakah di situ kita mufakat bulat ataukah nanti ada perbedaan pendapat atau Dissenting opinion. tadi? Iya. Ya, mungkin itu. Jadi kalau teknik ya nggak ada sih sebenarnya teknik khusus selain tapi kita tetap terkait dengan musyawarah tidak pernah bisa keluar atau lepas dari persidangan yang sebelumnya sudah Iya. kita lakukan bersama-sama. Karena dari awal hingga akhir kan majelisnya ya itu ya, Iya, Pak ya. betul, Mbak. Jadi udah tahu dari awal. Begitu Iya. Arif, kemudian ada satu lagi pertanyaan question box Iya. dari Nadia MD. Bagaimana jika terjadi dissenting opinion dalam memutuskan suatu perkara seperti Iya. tadi ya Pak yang dijelaskan ya Pak ya. Ini dissenting opinion. Iya. Jadi di sini dissenting opinion ini bisa hakim anggota 1 Iya. yang berbeda dengan hakim anggota 2 ataupun dengan hakim ketua majelis Ketua, iya. ataupun hakim anggota 1 berbeda pendapat dengan hakim anggota 2 dan ketua majelis Iya. ataupun ketua Ketua majelis yang majelisnya. berbeda pendapat, Iya. Mbak. Nah, yang menarik sebenarnya ketika masing-masing kita berbeda pendapat nih. Iya, punya suaranya masing-masing nih Pak. Kita punya kebebasan, Iya. ya kan? Iya. Kita punya kebebasan. Dan ternyata, ya, dari misalnya kita ngomong majelisnya 3 orang, dari masing-masing hakim atau masing-masing majelis ini terdapat perbedaan masing-masing. Iya. Nah, biasanya kita kalau terjadi seperti ini, Iya. kita menghadap kepada ketua pengadilan untuk meminta pendapat. Ini pendapat ya, Pak, Iya, ya, iya, bukan iya, Pak. dalam arti ketua pengadilan. Intervensi gitu ya, Pak, Intervensi, iya. bukan. Iya. Nah, karena bagaimanapun kan beliau kita anggap sebagai orang tua yang Iya, lebih berpengalaman betul. dari kita, baik itu mau pangkatnya beliau, pengalaman beliau bersidang. Makanya kenapa kita minta pendapat kepada beliau. Nah, dari pendapat yang disampaikan oleh beliau ketua pengadilan. Nah, itu nanti yang akan kita dalam arti kita musyawarahkan kembali. Iya. Nah, kita persamakan persepsi. Baik. Seperti itu. Ya, kalau memang masih terjadi dissenting opinion, saya yakin dari yang tadinya 3 pasti menjadi 2 ataupun 1. Iya. Makanya itulah filosofi kenapa hakim itu bersidang selalu Ganjil. tapi tidak genap. Seperti itu. Karena ditakutkan jadi seperti ini. Iya. Seperti itu. Oke, terakhir Bapak pesan untuk mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia mungkin Pak ya secara general yang ingin menjadi hakim, apa sih Pak bekal utama yang harus mereka dapatkan atau bekal utama yang harus mereka cari? Gitu. Ya, pastinya sama ya. Dulu saya juga mahasiswa Fakultas Hukum juga ya kan. Ini apalagi Mahkamah Agung itu sangat kekurangan dengan hakim. Iya. Ya. Hakim kita di Indonesia itu kurang lebih baru 8.000 sekian, Mbak. Nah, itu masih jauh sekali dari batas
normal ya atau Iya. standarnya dari yang dibutuhkan, karena bagaimanapun Mahkamah Agung juga membuka banyak pengadilan-pengadilan baru, Iya. di mana di situ otomatis membutuhkan, hakim baru. Jadi pada teman-teman mahasiswa, jadi mulai dari sekarang Iya. kuliahnya yang benar, Betul. jangan lupa belajarnya, Belajar. baca bukunya, update Iya. terkait dengan peraturan-peraturan, Betul. kejadian-kejadian yang baru, apalagi dalam bulan-bulan ini ada Santer banyak santer diberitakan banget, ya, Pak. banyak banget Iya. berita yang mulai dari si Vina, Iya. ya kan? Banyak berita lagi terkait dengan tindak pidana tipikor yang Tipikor, iya. pejabat-pejabat kita Iya. yang melakukan itu saya minta untuk teman-teman mahasiswa ikuti. Ikuti. Dalam arti untuk menguji atau mengasah hukum acara yang kita sudah terima di Betul. kampus atau Iya. dari dosen kita, Iya. dan tentu saja kemudian cepat lulus agar supaya cepat bisa mengikuti pendaftaran Mahkamah Agung. Insya Allah bisa tiap tahun, tapi tergantung Pak Kebutuhan Presiden ya, Pak, ya? apakah Iya. dikasih kuota untuk Iya. menerima itu atau tidak. Akan tetapi tahun kemarin itu besar Mbak, kurang lebih 1000 lebih, Iya. 1000 lebih hakim baru diterima. Baik. Itu. Oke, terima kasih Pak Nanang Sama-sama. sudah hadir ya. Bapak Nanang ini adalah salah satu hakim ya teman-teman. Jadi semoga ilmu yang Pak Nanang berikan ke kita semua dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Udah. Alhamdulillah. Sekali ya.